hari ini kita akan masuk pada materi tentang adanya peralihan paradigma dari teori modern ke postmodern. Jadi paradigmanya sudah tidak sama. Apa itu paradigma? Yang tahu? Cara pandang, perspektif, pendekatan, itu yang disebut dengan paradigma. Nah, perubahan paradigma ini kenapa terjadi? Karena pada dasarnya cara pandang orang-orang sudah berbeda dari masa ke masa. Pemikiran dasarnya sudah berbeda, filsafat atau filosofinya sudah berbeda. Dan ini yang membuat kemudian teori-teori yang dimunculkan pun sebetulnya memiliki cara pandang yang berbeda. Jadi ini dimulai dari adanya semacam peralihan cara melihat sesuatu, dimulai misalnya saja dari adanya pemikiran Derrida. Pemikiran Derrida itu disebut dengan dekonstruksi. Nah, nanti saudara bisa periksa ya apa yang dikatakan Derrida dan apa yang disebut dengan dekonstruksi itu. Bagaimana sesuatu itu dilihat dengan cara yang tidak sama lagi dengan cara pandang yang ada sebelumnya. Begitu juga dengan Edward Said. Edward Said ini melihat adanya semacam kritik yang harus diberikan kepada cara pandang terhadap apa yang disebut sebagai orientalisme. Oriental itu apa? Timur. Jadi selama ini orang-orang Barat itu memandang Timur itu dengan cara pandang Barat. Itu berbeda. Timur dikatakan masyarakat Timur itu sendiri dikatakan sebagai masyarakat yang pemalas. Kenapa dikatakan seperti itu? Bagi orang Timur hidupnya biasa-biasa saja. Tapi bagi Barat justru dilihat melas karena apa? Orang Barat itu berpacu dengan musim. Dia memiliki 4 musim dan di dalam 4 musim itu ada saatnya mereka tidak bisa menghasilkan sesuatu pada musim dingin. Jadi pada saat itu mereka harus memiliki perbekalan untuk menghadapi musim dingin itu. Jadi mereka sudah punya konsep tentang apa? Tentang saving. Nah ini yang di Timur nggak ada. Di Timur itu sepanjang tahun ada matahari. Ini membuat, itu makanya ada lagunya, tongkat saja dilempar itu jadi tanaman. Jadi mau masak ya tinggal pergi ke kali itu pancing ikan, itu mereka sudah punya makanan. Kemudian bikin sayur tinggal pergi ke kebun. Jadi nggak ada sesuatu yang harus membuat mereka itu harus bekerja keras seperti orang-orang Barat. Nah dengan kondisi yang seperti itu, kemudian apa yang muncul? Cara hidup yang berbeda, cara pandang yang berbeda, cara pikir yang berbeda. Jadi ketika orang-orang Barat pergi ke Timur, mereka melihat kenapa ini orang-orang pada duduk di warung gitu ya. Padahal orang Barat hanya malam ketika mereka punya kebiasaan untuk menghangatkan diri pergi ke bar atau mana dengan fungsi yang berbeda dengan bagaimana orang di Timur duduk di warung sebagai bentuk dari sosialisasi antar masyarakat. Nah, kondisi-kondisi yang seperti inilah yang kemudian memunculkan pandangan yang sebenarnya menempatkan Timur itu sebagai pihak yang didiskreditkan, dipandang dengan cara pandang sebelah mata oleh Barat, sehingga mereka ingin mengubah orang Timur itu menjadi seperti orang Barat.
disamakan, dipaksa untuk sama dengan pandangan-pandangan barat itu di dalam melihat apa yang kita hasilkan sebagai sebuah karya sastra. Tapi kemudian sehingga di masa penjajahan misalnya banyak karya-karya yang dilahirkan oleh para yang disebut dengan para orientalis itu, orang-orang barat yang pergi ke timur itu dan meneliti tentang timur. Mereka melihat adanya karya-karya yang dihasilkan itu memiliki hal-hal yang dianggap tidak rasional, sehingga barat memandang timur itu irasional, mistis, ya. Tidak logis, gitu ya, tidak memiliki logika. Jadi ada perbedaan antara timur dengan barat itu. Yang logis itu barat, yang tak logis itu timur. Yang rasional itu barat, yang irasional itu timur. Kemudian yang mistik itu barat, timur, dan yang logis itu barat. Jadi dengan pandangan seperti itu, maka apapun yang dimiliki barat dipaksakan untuk juga dipahami oleh timur. Jadi mereka masuk itu ke timur bukan ingin memahami, tetapi ingin menerapkan cara pikir mereka, cara pandang mereka terhadap timur. Nah, dalam masa-masa modernisme berlangsung, jadi penilaian global itulah yang ingin diterapkan kepada seluruh dunia. Sampai kemudian ada kritik seperti yang dimunculkan oleh Edward Said, adanya bukunya tentang orientalisme. Dia melihat ada pandangan yang tidak adil yang diberikan oleh orang-orang barat terhadap timur. Nah, ini semacam kesadaran baru muncul sesudah membaca buku Edward Said. Kemudian muncul lagi Jacques Derrida. Derrida juga melihat dengan cara yang berbeda. Dia menyebut dirinya dengan dekonstruksi. Dia memandang kembali dan melihat kembali ada sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai secara rasional, karena ternyata barat itu hanya berpatokan kepada para pemikir Yunani yang sebenarnya belajarnya justru ke Mesir. Tapi itu tidak diakui adalah Yunani. Nah, ini yang ada potongan-potongan sejarah yang dihilangkan. Inilah yang membuat Edward Said maupun Derrida melihat adanya hal-hal yang tidak fair, ya, yang dilakukan barat terhadap timur. Dan kemudian dalam perkembangan selanjutnya kita juga bisa melihat bahwa dalam teori sastra ketika postmodernisme muncul, itu ada salah seorang teoretisi dari pakar juga yang justru melihat perlu adanya perubahan-perubahan, sehingga ada bukunya yang berjudul postmodernism fiction, itu yang ditulis oleh siapa? Yang dasarnya adalah bagi dia perbandingan antara modern dan postmodern itu, di mana modern itu dimulai dari mana? Dari pandangan Descartes yang mengatakan pemikiran itu adalah menjadi pusat segalanya. Bila kita berpikir, maka eksistensi kita akan terlihat, kehadiran kita akan ada bila kita berpikir. Dan ini yang mengindikasikan terjadinya rasionalitas. Sementara di timur sebelumnya ada ketimbangan antara yang rasional dan hal-hal yang bisa dikatakan itu nilai-nilai
ada 4 tahapan, ada 4 tingkatan. Yang pertama itu bagaimana munculnya panteisme. Panteisme itu kepercayaan pada Tuhan. Kita percaya pada Tuhan dan dengan segala tata aturan yang ada secara dogmatis. Tapi kemudian muncul sebuah tahapan lain yang disebut dengan skolastik. Skolastik itu membuat di dalam gereja aturan itu adanya pembelajaran yang analitik yang disebut dengan skular. Jadi para pembelajar itu disebut dengan skular. Kemudian ajarannya menjadi sekuler. Itu asal katanya sekuler. Kemudian pahamnya disebut dengan sekularisme. Sekularisme apa artinya? Itu ada semacam penolakan atau membelakangi kemungkinan yang berkaitan dengan Tuhan. Itulah yang menjadi modernisme atau modernitas. Seluruhnya dipandang dengan rasional. Jadi ini yang di kelas ini ya kita pernah sama juga. Nah itu dia muncul kondisi di mana terjadi semacam perpecahan di dalam pandangan manusia. Ada yang kemudian mengabadikan hal-hal yang rasional itu, kemudian membangun eksistensi manusia dan menafikan eksistensi Tuhan. Dan inilah yang akhirnya menjadilah biasanya adanya ateisme di dalam pandangan kita, dalam pandangan masyarakat ya. Ateisme itu sebagian juga melihat dengan cara yang agnostik. Agama nggak perlu tapi dia percaya ada Tuhan. Nah kondisi-kondisi inilah yang berkaitan dengan bagaimana kita melihat ada perbedaan antara modernisme dan postmodernisme. Ini post ini sudah mulai menyinggung kembali, mencari-cari kembali segala sesuatu yang telah dikuburkan oleh modernisme. Jadi digali kembali hal-hal yang sudah terkubur itu. Nah, kemudian ada perubahan. Jadi ketika Descartes memulai dengan pikiran, hanya pikiran, sementara keyakinan itu dipenggal, sehingga dia muncul rasionalitas. Di sini terjadi kemudian adanya peralihan, ada perubahan dominan dari yang modern ke postmodern. Nah ini dari segi pemikirannya. Nah dasar dari modernitas adalah rasionalitas. Dan di dalam rasionalitas itu yang paling perlu adalah adanya relasi hubungan sebab akibat. Jadi ini yang muncul di dalam pengetahuan kita. Tapi kemudian masa-masa postmodern itu dimulai dengan lahirnya karya-karya yang di tahun 60-an itu kita lihat adanya ketidakpercayaan kepada etika modernitas, sehingga beralih lagi kepada era postmodern melalui karya-karya yang menunjukkan misalnya ada novel-novel rock juga John Thomas Pynchon misalnya yang oleh Matthew Hale pengarang buku yang tidak secara teknik ya itu disebut sebagai modernisme batas. Jadi ada masa di mana seakan-akan modernisme itu berhenti di dalam karya sastra dan muncullah postmodernisme. Waktu itu belum disebut sebagai postmodernisme tapi modernisme batas. Jadi kemudian modernisme batas ini
dalam, ya silakan. Ya silakan. Tutup lagi fungsinya. Kemudian di dalam era modern itu kita melihat adanya standar yang jelas ya, yang menyebabkan akhirnya adanya apa yang disebut dengan pusat, adanya totalitas, adanya stabilitas dan keteraturan di dalamnya. Jadi bila dia tidak optimal, bila dia hanya parsial saja, bagian-bagian saja dan tidak teratur, maka dia dimasukkan, dilihat bukan sebagai sesuatu yang menjadi koordinat, ya, sesuatu yang menjadi pusat, tetapi hanya menjadi subordinat. Makanya orang-orang timur misalnya dilihat sebagai hanyalah subordinat dari kemampuan barat yang katanya sangat rasional itu. Orang timur ditempatkan sebagai kelas duluan dengan subordinasi. Nah kemudian ini yang pecah ya di dalam postmodern. Jadi yang apa namanya disebut dengan grand narasi besar gitu ya, yang hanya dimiliki oleh barat, nggak boleh ada itu apa namanya sempalan pasti akan dianulir gitu ya. Nah ini yang pecah. Jadi pecahnya universalitas satu unit yang besar gitu ya, yang disebut dengan grand narasi itu, narasi besar itu menjadi pecahan-pecahan yang mungkin di satu sisi dia saling bisa berkorelasi, tapi di sisi lain bisa saling bertentangan. Muncul pandangan-pandangan di dalam teori itu, muncul teori kecil. Jadi nggak grand teori lagi, tapi adanya teori medium. Nah, ini yang kemudian menyebabkan narasi besar itu sudah tidak diakui secara penuh, kecuali mungkin oleh para fundamentalis juga di dalam teori besar ini, sehingga dia masih ingin mempertahankan yang seperti itu. Nah, kemudian ini pecahan-pecahan narasi itu kemudian menjadi sejajar tempatnya itu tidak lagi di subordinat, tetapi dia sudah tidak punya koordinat lagi. Jadi kehidupan itu seakan-akan hanya menjadi apa ya, seperti sesuatu yang mengorbit, tapi tidak ada tidak ada pusatnya. Jadi segala sesuatu boleh, segala sesuatu bisa berlangsung secara bersamaan. Jadi seseorang yang ateis misalnya bisa duduk berdampingan dengan yang sangat agamis, sehingga ada yang dikatakan oleh Derrida itu yang digunakan istilah adalah metropolitanisme. Di dalam metropolitanisme itu iblis dan malaikat itu bisa duduk berdampingan. Ini apa saja? Tidak lagi ada aturan bahwa yang Tuhan ini artinya nggak bisa masuk ke sini dan tempatnya adalah sebagai subordinat. Sesuatu yang artinya levelnya level yang di kelas kedua dan ketiga. Jadi kalau di sini tidak, ketika postmodernisme berkembang, maka semua seperti dikatakan oleh puisi Khairil Anwar, semua terlibat, semua dapat tempat. Apa aja boleh. Kalau dulu antara karya sastra yang dianggap sebagai karya sastra agung itu tidak bisa digandengkan dengan karya-karya populer. Tapi kemudian karya populer ini di masa postmodern dia merambat
sedemikian rupa dan mendapatkan lingkungan pembaca yang mengakui keberadaannya. Kalau dulu ada Paus Sastra namanya H.B. Yasin misalnya yang membuat standar tentang mana yang disebut sastra dan mana yang disebut ini di luar sastra. Baru tulisan yang tidak memiliki nilai yang tinggi, tapi sesudah itu semuanya bisa mendapatkan manfaat. Nah kemudian juga di dalam fiksi modern yang oleh Angel dikatakan bahwa dilatari oleh adanya dominan epistemologis, yang artinya karya itu berkecenderungan membicarakan hakikat manusia, dan menurut Angel dominan itu didasarkan pada apa yang dimunculkan dalam tesis Roman Jacobson yang berasal dari Kirianou. Unsur karya seni yang menjadi pusat dari unsur-unsur lain yang menentukan mengatur dan mengubah unsur-unsur yang lain. Jadi ada aturannya, ada unsur-unsur yang sangat dominan di sini dan menjadi pusat. Sementara dalam fiksi postmodern dia lebih mengedepankan dominan ontologi. Apa yang disebut dengan ontologi itu? Yaitu mengungkapkan kenyataan, dan tentang hidup manusia seperti apa adanya. Nah, penyeberangan dominan itu yang menjadi ciri apakah suatu karya sastra modern atau postmodern. Jadi dengan dominan yang akan diketahui proses evolusi yang terjadi dalam evolusi. Jadi, nah dalam proses itu evolusi elemen-elemen yang semula sekunder itu bisa menjadi elemen-elemen yang penting dan primer. Jadi bisa peralihan sesuatu yang dalam fiksi modern itu dianggap hal yang remeh-temeh saja, di dalam fiksi postmodern itu bisa dianggap penting. Jadi ya, merupakan terjadinya suatu perubahan. Jadi namun demikian yang berbeda dengan berbeda dengan budaya pramodern. Ya, kita akan melihat ini kaca kembali lagi nih ke yang tradisional gitu ya. Kita melihatnya karena banyak hal yang tradisional itu kemudian digali hal-hal yang tradisional itu disingkirkan oleh yang modern. Tapi di era postmodern itu digali kembali, tapi ada perbedaan antara yang tradisional dengan yang postmodern. Jadi berbeda dengan budaya pramodern. Jadi yang menganut kebenaran tunggal karena dia mempercayai sesuatu yang berkaitan dengan keyakinannya. Jadi di dalam budaya tradisional atau pramodern segala sesuatu berkaitan dengan ritual kepercayaan, termasuk karya sastra juga memiliki fungsi yang seperti itu. Tetapi di era postmodern fungsi-fungsi yang demikian sudah tidak berlaku karena sudah diantarai oleh penghapusan ritual itu sedemikian rupa. Jadi kalau digali misalnya itu sudah tinggal pulang berulang, sudah nggak ada dagingnya lagi tuh pengetahuan lama itu. Hanya kerangka saja gitu. Nah inilah yang kemudian dikais-kais dibuka kembali oleh yang postmodern itu
tetapi tentu saja dia tidak akan menemukan bentuk yang utuh dari yang lama, yang sudah lama nanti itu. Jadi apa yang muncul kemudian? Yang muncul kemudian adalah kompilasi. Kompilasi itu artinya menggunakan, menumpuk, memadukan sekian banyak narasi-narasi yang bagi dia masih menggunakan yang modern itu. Yang modern itu sudah masuk ke dalam diri kita gitu. Gak bisa dihilangkan begitu saja dan diganti dengan postmodern. Jadi tetap yang modern itu dan yang kadang-kadang kemunculannya ditolak, tapi tidak bisa lain, kita tetap menggunakan. Karena segala aspek kehidupan kita sudah berkaitan dengan yang yang muncul di dalam diri kita ketika kita masuk di dalam postmodernisme itu. Tetapi sebetulnya yang modernisme tetap hidup di dalam ketidaksadaran kita, gitu kan, karena kita ingin berubah, tapi itu tetap melekat. Tidak bisa. Karena di sini ada yang membaca. Postmodern itu sebetulnya di dalamnya tetap ada ya, ada kelengangan gitu ya. Ada semacam apa ya, kekeringan apa namanya, kekeringan jiwa, karena jiwanya nggak bisa di sini cuma itulah yang membuat kemudian karya-karya yang sebelumnya diakui, misalnya dioper oleh Barat tuh, ini Timur nih, yang mistik, yang sihir, yang segala macam, Timur gitu kan. Dan di era posmo, saudara mungkin senang membaca yang seperti itu, misalnya yang paling besar, yang mana, yang sepertinya cerita anak gitu ya, tapi cukup menghegemoni seperti Harry Potter. Terus kemudian di Inggris ternyata terjadi perubahan justru dilakukan oleh para profesor. Itu dengan munculnya apa yang disebut dengan mitopoid, kelompok-kelompok yang di dalamnya itu karya-karya seperti apa namanya, Lord of the Rings. Iya, yang seperti itu muncul dan ada komunitasnya. Itu yang disebut dengan mitopoid society. Nah, di dalam karya-karya kita kemudian juga muncul kembali karya-karya yang justru berbicara tentang latar-latar tentang misalnya munculnya karya-karya tentang kerajaan-kerajaan lama seperti yang ditulis oleh yang bicara tentang Majapahit, tapi juga berbicara tentang kesaksian benda-benda tertentu atau kelahiran tokoh-tokoh tertentu yang membawa apa yang kemudian bisa
disebut sebagai adanya munculnya karya-karya yang memiliki kaitan dengan sejarah, tapi juga dengan mistik. Jadi seperti menghidupkan lagi mitologi, mengangkat karakteristik tokoh-tokohnya, karakter-karakter lama, tetapi ada kekuatan lain yang ada di belakangnya. Itu yang kemudian menjadi apa namanya di Amerika Latin itu juga berkembang. Itu munculnya karya-karya yang apa istilahnya mengangkat hal-hal yang tidak realisme magis. Nah ini kosmo dengan kejadian-kejadian yang terlihat nanti di dalam saudara mempelajari teori-teori kosmo. Ini cara pandangnya ya. Tapi yang modern itu seluruhnya serba terakhir, serba terukur. Tapi di dalam yang postmodern itu banyak hal-hal yang implisit. Nggak ada dalam teori saja, misalnya kalau misalnya semua teori bagi yang modern sahnya kan ada teori, di dalam teori itu dia mendefinisikan tentang apa itu sastra. Kemudian ada metode yang digunakan seperti apa. Kemudian yang berikutnya adalah teknik analisis. Itu harus jelas. Tetapi di dalam teori postmodern kadang-kadang dia include, nggak ditata. Ini bagian ini gitu ya. Ini metodenya begini gitu. Di include nggak tersistem. Dia tersirat, dan itulah kesulitan kita kadang-kadang justru memakai teori umum metode umum karena tidak memahami apa yang tersirat di dalam teori postmodern. Kita kembalilah kita ke